Namaku Siti, dan di usiaku yang ke-64, aku pikir aku mengenal putraku. Aku pikir aku mengerti pria yang kubesarkan. Anak lelaki yang demi dia, aku korbankan segalanya. Namun, pagi hari itu, di bulan Oktober, mengubah segala yang kupercayai tentang keluarga, kesetiaan, dan anak yang kubawa ke dunia ini. Saat itu aku sedang di kebun, merawat mawar yang terlambat mekar, ketika ku dengar suara mobil memasuki halaman rumahku. Suara mesin itu ku kenal, SUV milik Joko. Tapi ada yang terasa berbeda. Ada nada tergesa-gesa saat pintu mobil dibanting, ketegangan yang bisa kurasakan bahkan dari halaman belakang. Ketika aku berjalan ke depan rumahku yang sederhana, aku menemukan putraku berdiri di teras bersama istrinya, Ayu. Tapi mereka tidak membawa tanda-tanda kunjungan biasa. Ayu membawa 2 koper besar di sampingnya, dan Joko menarik lebih banyak tas dari bagasi. "Ibu," panggil Joko. Suaranya tegang. "Kami perlu bicara." Aku mengelap tangan di celemek kebunku, mengamati wajah mereka. Joko tampak kelelahan. Penampilannya yang biasanya rapi kini berantakan. Dasinya miring, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Sementara itu, Ayu berdiri tegak dan tenang dalam pakaian bermereknya. Rambut pirangnya tertata sempurna meskipun masih pagi. "Ada apa?" tanyaku sambil membuka kunci pintu depan. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Mereka mengikutiku masuk. Aku menyadari mata tajam Ayu menyapu ruang tamuku, mencatat perabotan dan dekorasiku, seolah menghitung sesuatu. "Bu, kami punya sesuatu yang harus diberitahukan." Joko memulai, duduk dengan berat di kursi malas lamaku. Kursi yang sama tempat ayahnya biasa duduk sebelum beliau meninggal 5 tahun lalu. Aku menuang secangkir kopi. Tanganku mantap meskipun kegelisahan di dadaku semakin membesar. Aku mendengarkan. Joko melirik Ayu, yang memberinya anggukan yang hampir tidak terlihat. "Kami menjual rumahnya." Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Aku meletakkan cangkir kopi dengan hati-hati. "Rumah yang mana?" tanyaku. Meskipun jauh di lubuk hati aku sudah tahu jawabannya. "Rumah kami," katanya. "Yang di Jalan Maple. Rumah kolonial yang indah yang dulu ku bantu mereka beli. Rumah di mana aku menyumbang 500 juta dari tabungan pensiunku untuk uang muka. Kalian menjualnya?" Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. "Kenapa kalian tidak memberitahuku bahwa kalian berpikir untuk menjual?" Ayu berbicara untuk pertama kalinya sejak memasuki rumahku. "Kami tidak butuh izin, Siti. Itu rumah kami." Nada suaranya dingin, datar. Tapi ada hal lain di sana yang membuat kulitku merinding. "Aku mengerti itu rumah kalian," kataku hati-hati. "Tapi kukira, maksudku, kita pernah membahas rencana kalian untuk tinggal di sana dalam jangka panjang. Kalian bilang itu sempurna untuk membesarkan anak-anak yang kalian inginkan." Joko beringsut tidak nyaman. "Rencana berubah, Bu. Berapa banyak yang kalian dapatkan?" tanyaku. "Rp 620, 6 dalam mata uang dolar Amerika, USD, 625. Ayu menjawab sebelum Joko bisa bicara. Ada kegembiraan yang hampir tak tertahankan dalam suaranya. Napasku tercekat. USD 620.000. Itu lebih dari yang kudapatkan dalam 10 tahun terakhir bekerja sebelum pensiun. "Itu luar biasa," jawabku. "Jadi, kalian pindah kemana? Apakah kalian menemukan tempat yang lebih besar? Di lingkungan sekolah yang lebih baik?" Keheningan yang terjadi setelahnya terasa memekakan telinga. Joko menatap tangannya. Ayu memeriksa kuku yang terawat sempurna. "Sebenarnya, Bu," kata Joko akhirnya, "kami berharap kami bisa tinggal di sini, bersama Ibu, hanya sementara, sambil kami memikirkan segalanya." Aku berkedip, yakin aku salah dengar. "Tinggal di sini? Hanya sebentar?" Ia bergegas menjelaskan. "Mungkin beberapa bulan. Kami tidak akan merepotkan." "Tapi apa yang terjadi dengan uang dari penjualan itu?" tanyaku. Keheningan lagi. Kali ini terasa lebih berat, lebih berbahaya. "Yah," kata Ayu, merapikan roknya. "Aku ada beberapa pengeluaran. Hal-hal yang harus kurus." "Pengeluaran macam apa?" "Hal-hal pribadi," katanya.
Nadanya menyiratkan bahwa pembicaraan telah berakhir. Ayu, kalian baru saja menjual rumah seharga lebih dari USD 600.000. Apa yang mungkin? Aku membeli beberapa perhiasan. Ia menyela. Dan beberapa pakaian. Aku juga mendandani mobilku. Aku juga pergi ke spa trip ke Bali dengan adikku. Oh, dan aku melunasi kartu kreditku. It's an house. Aku menatapnya. Menunggu dia melanjutkan. Menjelaskan kemana sisa uang itu pergi. Ketika dia tidak melakukannya, aku merasakan sesuatu yang dingin menempel di dadaku. Berapa banyak hutang kartu kredit yang dia miliki? Tanyaku langsung kepada Joko. Joko menghela napas panjang. Sekitar USD 80.000. USD 80.000. Aku merasa pusing. Dan sisa uang dari rumah itu. Joko melihat ke arah Ayu, yang kini sedang menatap ponselnya seolah percakapan ini tidak menyangkut dirinya. Dia ingin mendekorasi ulang rumah adiknya sebagai kejutan, katanya. Dan dia membeli mobil baru untuk ibunya. Dan dia ingin berinvestasi dalam bisnis temannya. Bisnis makam apa? Butik, kata Ayu tanpa melihat dari ponselnya. Itu akan sangat sukses. Berapa banyak yang kalian investasikan? $300. Angka itu menghantamku seperti pukulan fisik. USD 300. 000 diinvestasikan dalam butik teman oleh seorang wanita yang tidak pernah menjalankan bisnis, tidak pernah bekerja, tidak pernah menunjukkan minat pada apapun selain berbelanja dan perawatan spa. Jadi, biar ku pahami, kataku. Suaraku nyaris berbisik. Kalian menjual rumah seharga $120.000. $80.000 digunakan untuk melunasi utang kartu kredit Ayu. $300.000 diinvestasikan di butik temannya. Apa yang terjadi dengan sisanya? Sudah ku bilang, kata Ayu, akhirnya mendongak dari ponselnya dengan kesal. Aku punya pengeluaran, perhiasan, perjalanan spa, detail mobil, beberapa perabotan untuk butik, hadiah untuk keluargaku, semuanya bertambah. Aku menghitung cepat di kepalaku. Bahkan jika aku bermurah hati dengan pengeluarannya, setidaknya harus ada USD 50.000 yang tersisa. Kemana sisa uangnya? Tanyaku. Tidak ada sisa, kata Ayu. Sudah habis, habis. Lebih dari USD 600. 00000. Habis dalam hitungan bulan untuk perhiasan, perjalanan spa, utang, dan investasi butik yang kuperkirakan tidak akan pernah menghasilkan keuntungan. Aku tenggelam kembali ke kursiku, merasakan setiap umur 64 tahunku. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang putra yang kubesarkan, nilai-nilai yang kucoba tanamkan padanya, dan wanita yang entah bagaimana meyakinkannya untuk membuang semuanya. Jadi, sekarang kalian ingin tinggal di sini? Tanyaku. Hanya sementara. Ulang Joko. Aku melihat sekeliling rumahku yang kecil. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur kecil. Aku telah bekerja selama 30 tahun untuk melunasi rumah ini, untuk memiliki tempat yang kumiliki, di mana aku bisa menjalani masa pensiunku dengan tenang. Dan apa rencana kalian? Tanyaku. Bagaimana kalian berniat untuk bangkit lagi? Joko dan Ayu bertukar pandang. Ya, kata Ayu, Joko akan terus bekerja, tentu saja. Dan aku yakin butik itu akan segera menghasilkan keuntungan. Ia mengangkat bahu. Dan jika tidak, maka kami akan memikirkan hal lain. Aku menatap wanita ini yang telah meyakinkan putraku untuk menjual rumahnya dan menghabiskan lebih dari $500.000 dalam beberapa bulan, dan yang sekarang duduk di ruang tamuku dengan keyakinan santai seseorang yang berharap untuk diurus. Tidak, kataku pelan. Apa? Joko mendonggak tajam. Aku bilang tidak. Kalian tidak bisa tinggal di sini. Suhu di ruangan itu terasa turun 10 derajat. Kata tidak menggantung di udara di antara kami seperti sebuah tantangan. Bu, ibu tidak mungkin serius, kata Joko. Suaranya meninggi. Kita keluarga. Ya, kita keluarga, jawabku. Suaraku lebih mantap dari yang kurasakan. Itulah sebabnya aku tidak akan mendukung bencana yang telah kalian ciptakan ini. Ayu meletakkan ponselnya di meja kopi dengan sengaja. Mendukung bencana apa, Siti? Suamiku membuat keputusan bisnis.
Tidak semua investasi langsung membuahkan hasil. Instant heading lead is not done the punch. One how. Keputusan bisnis? Aku tidak bisa menyembunyikan rasa tidak percaya dalam suaraku. Menghabiskan US$600.000 untuk perhiasan, perjalanan spa, dan butik temanmu bukanlah keputusan bisnis, Ayu. Itu pemborosan yang sembrono. Beraninya kau menghakimi bagaimana aku menghabiskan uangku. Balasnya, ketenangannya akhirnya retak. Itu bukan uangmu, kataku pelan. Itu adalah ekuitas di rumah yang diusahakan putraku, yang kubantu belinya. Joko tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela depan. Bu, kami tidak akan meminta jika kami punya tempat lain untuk pergi. Lalu bagaimana dengan keluarga Ayu? Tentunya orang tuanya. Orang tuanya tinggal di kondominium satu kamar tidur, kata Joko. Dan adiknya tidak punya kamar. Adik yang rumahnya dia habiskan ribuan untuk didekorasi ulang sebagai kejutan? Mata Ayu menyala karena marah. Hubungan pribadiku bukan urusanmu. Aku berdiri. Kesabaranku akhirnya habis. Itu menjadi urusanku saat kalian muncul di depan pintuku meminta bantuan. Kalian menghabiskan masa depan putraku untuk hal-hal sepele. Dan sekarang kalian mengharapkanku untuk membersihkan kekacauan ini. Itu tidak sepele, teriak Ayu, melompat berdiri. Kau tidak akan mengerti. Kau telah tinggal di rumah kecil ini sepanjang hidupmu, mengenakan pakaian lama yang sama, mengendarai mobil lama yang sama. Kau tidak tahu bagaimana rasanya memiliki standar. That is too beyond. Hinaan itu tepat sasaran. Tapi aku menolak untuk menunjukkannya. Tidak, Ayu. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menghabiskan uang orang lain untuk kemewahan sambil mengharapkan mereka memberiku tempat tinggal ketika uangnya habis. Joko berbalik dari jendela. Wajahnya memerah. Bu, tolong. Aku tahu Ayu membuat beberapa kesalahan. Beberapa kesalahan. Aku menyela. Joko. Dia menghabiskan lebih dari US$600.000 dalam beberapa bulan. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pola perilaku. Isn't everything too bad, isn't every day in this pond. Kau tidak tahu apa-apa tentang pernikahan kami. This is Ayu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya menikah dengan seseorang yang tidak pernah mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bagus. Aku tahu bagaimana rasanya hidup sesuai kemampuanku. Jawabku. Aku tahu bagaimana rasanya menabung untuk hal-hal yang kuinginkan daripada mengharapkan orang lain membayarnya. Wajah Ayu berkerut karena marah. Yah, bukankah kau sempurna, Siti? Ibu yang sempurna yang membesarkan putra yang sempurna yang menikahi wanita yang salah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kau tidak perlu mengatakannya. Itu tertulis di seluruh wajahmu setiap kali kau melihatku. Ayu, kataku hati-hati. Aku tidak menyukaimu karena siapa dirimu. Aku tidak menyukai pilihan yang kau buat dan bagaimana itu memengaruhi putraku. Putramu adalah pria dewasa yang membuat pilihannya sendiri. Balasnya. Benarkah? Karena dari tempatku berdiri, sepertinya kau membuat semua pilihan dan dia hanya mengikutinya. Joko akhirnya angkat bicara. Suaranya tegang. Bu, itu tidak adil. Katakan padaku, Joko. Ide siapa menjual rumah itu? Dia ragu-ragu. Itu. Kami membahasnya bersama. Ide siapa menginvestasikan USD$300.000 di butik? Keraguan lagi. Ayu pikir itu peluang bagus. Ide siapa menghabiskan US$80.000 melunasi utang kartu kredit yang bahkan tidak kau ketahui keberadaannya sampai setelah kalian menikah? Wajah Joko memerah. Bu, tolong. Jawab pertanyaannya. Joko, siapa yang membuat keputusan keuangan dalam pernikahan kalian? Kami membuatnya bersama. Katanya lemah. Ayu tertawa. Suara yang keras yang bergema di dinding ruang tamuku. Oh, tolong. Joko, katakan pada ibumu yang sebenarnya. Katakan padanya bagaimana kau memohon padaku untuk menikahimu. Katakan padanya betapa bersyukurnya kau bahwa seseorang sepertiku bahkan akan melihat seseorang sepertimu. Darahku terasa dingin. Seseorang sepertimu? Ya, kata Ayu. Suaranya dipenuhi racun. Seseorang yang cantik. Seseorang yang canggih. Seseorang yang bisa memiliki pria manapun yang dia inginkan.
Putramu tahu dia memenangkan lotre ketika dia menikahiku. Aku menatap Joko, menunggu dia membela dirinya, untuk menunjukkan sedikit harga diri. Sebaliknya, dia menatap lantai, bahunya merosot. Dan sekarang, lanjut Ayu, ketika kami butuh bantuan, ibunya sendiri memunggungi kami. Ibu macam apa yang melakukan itu? Ibu yang tidak akan melihat putranya dihancurkan oleh wanita manipulatif. Kataku, suaraku meninggi meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Saat itulah Ayu melewati batas. Wanita tua yang pahit, teriaknya. Kau hanya cemburu karena putramu memilihku daripada kau. Kau tidak tahan bahwa dia mencintaiku lebih dari dia mencintai ibunya yang menyedihkan dan kesepian. Ayu, hentikan, kata Joko, tapi suaranya kurang keyakinan. Tidak, aku tidak akan berhenti. Dia perlu mendengar ini. Kau wanita tua yang menyedihkan yang tinggal di rumah bobrok. Cemburu pada semua orang yang memiliki lebih dari yang kau miliki. Tebak apa, Siti? Putramu tidak membutuhkanmu lagi. Dia memilikiku. Aku merasakan sesuatu putus di dalam diriku. Semua tahun menahan diri, mencoba bersikap diplomatis, mengawasi wanita ini perlahan-lahan meracuni hubunganku dengan putraku. Semuanya runtuh. Keluar, kataku peleng. Apa? Aku bilang, keluar dari rumahku. Ayu tertawa. Kau tidak bisa mengusir kami. Kami tidak punya tempat tujuan. Itu bukan masalahku. Bu. Joko memohon. Tolong pertimbangkan kembali. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. It say is digent. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau membiarkan istrimu menghabiskan seluruh masa depanmu untuk perhiasan dan perawatan spa. Ayu melangkah mendekatiku. Wajahnya berkerut karena amarah. Kau tidak boleh bicara padaku seperti itu di depan suamiku. Ini rumahku. Kataku tegas. Aku akan bicara padamu sesukaku. Dan saat ini, aku ingin kau pergi. Kami tidak akan pergi kemanapun, kata Ayu, melipat tangannya. Joko, beritahu ibumu bahwa kami akan tinggal. Cold, is no did. Aku melihat putraku, pria yang kubesarkan untuk membela apa yang benar, untuk melindungi orang yang dia cintai. Sebaliknya, aku melihat orang yang hancur yang telah membiarkan istrinya menginjak-injaknya begitu lama sehingga dia tidak ingat bagaimana cara melawan. Joko, kataku lembut, tolong minta istrimu meninggalkan rumahku. Dia melihat di antara kami. Wajahnya sedih. Bu, tolong, biarkan kami tinggal beberapa hari saja sambil kami memikirkan sesuatu. Tidak. And the city into this ferry. You need a side downs of enter you dam. Saat itulah Ayu kehilangan ketenangan yang tersisa. Baik, teriaknya. Kau ingin menjadi wanita tua yang egois dan tidak berperasaan? Maka kami akan memastikan semua orang tahu persis ibu macam apa dirimu. Dia menyerbu ke pintu depan, membukanya dengan keras hingga membentur dinding. Kalian mau tahu wanita macam apa Siti ini sebenarnya? Teriak Ayu. Suaranya terdengar di seberang jalan yang tenang. Dia mengusir putranya sendiri ke jalan. Darah dagingnya sendiri. Free heaven many content is nation azerd. Many rina jananand. Aku merasakan pipiku terbakar karena malu saat para tetangga berhenti dari apa yang mereka lakukan untuk menatap pemandangan yang terjadi di teras depanku. Ayu, tolong, kata Joko. Akhirnya menunjukkan sedikit keberanian. Tapi sudah terlambat. Tidak, teriaknya. Biarkan mereka semua tahu. Wanita ini membesarkan seorang putra yang bekerja sepanjang hidupnya untuk membeli rumah yang indah. Dan ketika hidup menjadi sedikit sulit, ketika kami butuh bantuan, dia membanting pintu di wajah kami. Kami hanya meminta bantuan sementara. Lanjut Ayu. Air mata kini mengalir di wajahnya. Air mata yang kuyakini sepenuhnya terperhitungkan. Hanya tempat tinggal sementara sambil kami bangkit lagi. Dan wanita tak berperasaan ini berkata tidak kepada anaknya sendiri. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pertunjukan ini, merasa lebih terhina daripada yang kurasakan dalam beberapa tahun. Sudah cukup, kataku, melangkah ke terasku. Tidak, belum cukup. Ayu berputar menghadapku. Kau pikir kau jauh lebih baik daripada orang lain, tapi kau hanyalah wanita tua egois yang tidak tahan melihat orang lain bahagia. Ayu, hentikan ini sekarang juga.
Kenapa? Karena kau malu? Bagus. Kau memang harus malu. Saat itulah dia melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di depan para tetanggaku, di depan semua orang, Ayu Mitchell mengangkat tangannya dan menamparku di wajah. Suara itu bergema di seberang jalan yang tenang seperti tembakan senjata. Aku terhuyung mundur. Tanganku terbang ke pipiku. Lebih karena terkejut daripada sakit. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Bahkan Ayu tampak terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Aku menatap putraku, menunggunya untuk membelaku, untuk menunjukkan sedikit kemarahan bahwa istrinya baru saja menyerang ibunya. Sebaliknya, Joko berdiri di sana tampak bingung dan kewalahan. Kau baru saja memukulku. Tanyaku pelan. Suaraku mantap meskipun kemarahan membangun di dadaku. Ayu mengangkat dagunya dengan menantang. Kau pantas mendapatkannya. Mengusir keluargamu sendiri ke jalan seperti sampah biasa. Joko, kataku. Suaraku nyaris berbisik. Istrimu baru saja menyerangku di depan seluruh lingkungan. Dia membuka mulutnya seolah ingin bicara, lalu menutupnya lagi. Dan kau akan berdiri di sana dan membiarkannya. Aku. Dia kesal. Dia tidak bermaksud. Dia tidak bermaksud menamparku di wajah. Ayu melangkah di antara kami. Jangan coba-coba membuat ini tentang dirimu menjadi korban. Siti, kau sendiri yang menyebabkan ini. Minggir dari propertiku, kataku pelan. Paksa aku, Sibirayu. Aku menatap putraku untuk terakhir kalinya, berharap melihat beberapa tanda bahwa dia akan melawannya, bahwa dia akan memilih yang benar daripada yang salah. Sebaliknya, aku melihat seorang pria yang telah dimanipulasi secara menyeluruh sehingga dia bahkan tidak bisa membela ibunya sendiri dari serangan fisik. Kau punya 5 menit untuk mengambil tasmu dan keluar dari propertiku, kataku. Jika kau belum pergi saat itu, aku akan memanggil polisi. Kau tidak akan berani, kata Ayu. Aku mengeluarkan ponselku dari saku dan menelepon polisi. Saat telepon berdering, aku melihat wajah Ayu berubah dari menantang menjadi panik. Kau benar-benar menelepon polisi pada putramu sendiri? Tidak, kataku dengan tenang. Aku menelepon polisi untuk wanita yang baru saja menyerangku di depan saksi. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Ayu Mitchell tampak benar-benar ketakutan. Polisi tiba dalam waktu 10 menit. Petugas Martinez, seorang wanita muda, menghampiriku lebih dulu. Bu, kami menerima panggilan tentang penyerangan? Ya, kataku, menunjuk pipiku yang masih perih. Wanita ini menamparku. It is an Orotings in Bixens, and intended. Apakah ini benar, Bu? Tanya petugas Thompson kepada Ayu. Dia tidak masuk akal, kata Ayu, seolah itu membenarkan kekerasan fisik. Kami hanya butuh tempat tinggal sementara, dan dia mengusir kami seperti kami orang asing. Itu tidak memberimu hak untuk memukul siapapun, kata petugas Martinez tegas. Bu, ia menoleh kembali padaku. Apakah Anda ingin mengajukan tuntutan? Aku melihat putraku, berdiri di sana dengan kepala tertunduk, tidak mengatakan apa-apa untuk membelaku. Pria yang telah kubesarkan, kukorbankan, kucintai tanpa syarat, dan dia bahkan tidak bisa mengutuk istrinya karena memukul ibunya. Ya, kataku pelan. Aku ingin mengajukan tuntutan. Wajah Ayu memucat. Kau tidak mungkin serius. Penyerangan adalah tuntutan serius, Bu, kata petugas Thompson. Kami memiliki banyak saksi yang melihat Anda memukul Nyonya Siti. Memang, para tetanggaku masih berdiri di halaman mereka, menyaksikan drama itu terungkap. Tetangga di seberang jalan mengangguk dengan kuat. Saya melihat seluruh kejadian itu, teriaknya. Dia memukul Siti tepat di wajah, tanpa diprovokasi. Ini konyol, protes Ayu. Dia ibu mertuaku. Ini adalah perselisihan keluarga. Keluarga atau tidak, kata petugas Martinez. Penyerangan tetap penyerangan. Anda harus ikut dengan kami. Saat mereka menggiring Ayu menuju mobil patroli, dia berbalik ke Joko. Jangan hanya berdiri di sana. Lakukan sesuatu. Comzenade admiration. Tapi Joko tampak membeku, menyaksikan istrinya ditangkap di teras ibunya. Dia menatapku dengan sesuatu yang mungkin merupakan tuduhan. Bu, apakah ibu benar-benar harus melakukan itu?
Ya, kataku sebelum dia bisa menyelesaikan. Aku benar-benar harus. Istrimu menyerangku di depan seluruh lingkungan, dan kau berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dia istrimu, dan aku ibumu, tapi ternyata itu tidak berarti apa-apa lagi. Is a positions of Derry concert does not. Saat mobil polisi pergi dengan Ayu di kursi belakang, Joko memuat kembali barang bawaannya ke SUV-nya. Dia bergerak perlahan, seperti pria yang syok. Kau akan pergi kemana? Tanyaku, meskipun setelah semuanya. Dia mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Mungkin hotel untuk malam ini. Dengan uang apa? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami. Kami berdua tahu dia tidak mampu membayar hotel tanpa batas. Kami berdua tahu ini baru permulaan masalahnya. Joko, kataku lembut, ini tidak harus menjadi akhir. Jika kau meninggalkannya, jika kau mengakui bahwa seluruh situasi ini salah, kita bisa menyelesaikan ini. Dia menatapku dengan mata lelah. Dia istriku, Bu. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia meninggalkanmu saat dia menghabiskan masa depanmu untuk perhiasan dan perawatan spa. Ini tidak sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Tepat sesederhana itu. Is never level eleven has signed. Is a man abiding and preaching to bruise in his signed. Dia naik ke SUV-nya tanpa sepatah kata pun dan pergi, meninggalkanku berdiri di teras depan, merasa lebih sendirian daripada sejak suamiku meninggal. Malam itu, sendirian di rumahku, aku duduk di meja dapur dengan secangkir teh dan benar-benar memikirkan situasiku untuk pertama kalinya. Mengajukan tuntutan pidana terhadap Ayu hanyalah permulaan. Dia akan kembali. Mereka berdua akan kembali. Dan lain kali, mereka mungkin tidak begitu lugas tentang tuntutan mereka. Aku teringat akan rumah di Jalan Maple, yang kubantu mereka beli. 500 juta dari tabungan pensiunku. Uang yang telah aku kumpulkan selama puluhan tahun. Uang yang pada dasarnya telah disiramkan ke saluran air bersama sisa ekuitas mereka. Tetapi kemudian aku ingat sesuatu. Ketika mereka membeli rumah itu, ada dokumen. Banyak dokumen. Dan karena aku telah menyumbang sebagian besar uang muka, pengacara real estate telah bersikeras pada perlindungan tertentu. Aku pergi ke lemari arsipku dan mengeluarkan folder berlabel pembelian rumah Joko. Di dalamnya ada salinan semua dokumen dari penjualan, termasuk sesuatu yang hampir kulupakan. Surat janji bayar, promissory note. Pengacara itu bersikeras tentang hal itu ketika aku memberi mereka 500 juta rupiah. Nyonya Siti, katanya saat itu, saya sangat menyarankan agar ini disusun sebagai pinjaman daripada hadiah. Itu melindungi kepentingan Anda dan memastikan putra Anda memahami pentingnya menerima jumlah sebesar itu. Pada saat itu, aku memprotes. Aku tidak ingin menjadikannya pinjaman. Aku ingin membantu putraku, tetapi Joko sendiri yang bersikeras. Bu, aku ingin membayar ibu kembali. Ini harus resmi. Surat janji bayar itu jelas. 500 juta harus dibayar kembali dengan bunga tahunan 5%, dengan pembayaran dimulai 1 tahun setelah tanggal pembelian. Pinjaman itu dijamin oleh properti itu sendiri, artinya aku memiliki kepentingan hukum di rumah itu. Tetapi mereka telah menjual rumah itu tanpa membayarku kembali, bahkan tanpa menyebutkan pinjaman yang belum lunas. Aku mengambil teleponku dan menghubungi James Crawford, pengacara yang menangani pembelian aslinya. Keesokan paginya, aku berkendara ke kantor James Crawford. Nyonya Siti, katanya, menjabat tanganku dengan hangat. Saya sedih mendengar masalah Anda. Silakan duduk dan ceritakan apa yang terjadi. Aku menjelaskan seluruh situasi. Penjualan rumah, uang yang dihambur-hamburkan, penyerangan, penangkapan. James mendengarkan tanpa interupsi. Ketika aku selesai, dia bersandar di kursinya. Siti, apakah Anda mengerti bahwa Anda memiliki upaya hukum yang signifikan di sini? Apa maksud Anda? Surat janji bayar yang menjamin pinjaman 500 juta rupiah Anda dicatat sebagai hak gadai terhadap properti. Ketika putra Anda menjual rumah tanpa melunasi utang itu, dia melanggar ketentuan catatan itu. Anda punya alasan untuk pelanggaran kontrak dan pengalihan. Apa artinya itu dalam istilah praktis? Itu berarti Anda dapat menuntut jumlah penuh pinjaman ditambah bunga, ditambah kerusakan,
Dan karena utang itu dijamin oleh properti nyata, Anda mungkin dapat menyita aset lain untuk memenuhi putusan. Aselang apa? James Terzenyo muram. Yah, mari kita lihat apa yang tersisa dari putra dan menantu Anda setelah pesta belanja mereka. Tapi James, kataku, aku tidak ingin menghancurkan hidup putraku. Aku hanya ingin dia mengerti bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Terkadang, Siti, hal paling baik yang dapat Anda lakukan untuk seseorang yang Anda cintai adalah berhenti melindungi mereka dari konsekuensi pilihan mereka. Aku memikirkan itu saat aku pulang. Apakah aku melindungi Joko dengan membiarkan Ayu memanipulasinya? Apakah aku mendukung keputusan buruknya dengan selalu ada untuk menangkapnya ketika dia jatuh? Ketika aku sampai di rumah, aku telah membuat keputusan. Aku menelepon James Crawford dan menyuruhnya mengajukan gugatan, tidak hanya terhadap Ayu, tetapi juga terhadap mereka berdua. Mereka menikah, mereka membuat keputusan bersama untuk menjual rumah, dan mereka akan menghadapi konsekuensinya bersama. Lalu aku melakukan hal lain. Aku memanggil tukang kunci dan mengganti semua kunciku. Aku memasang sistem keamanan dengan kamera yang akan merekam siapapun yang mendekati propertiku. Aku tidak akan tertangkap basah lagi. Sore itu, Joko menelepon. Bu, Ayu dibebaskan dengan jaminan. Kita perlu bicara. Tidak, kita tidak perlu. Bu, tolong. Dia menyesal telah memukul ibu. Dia hanya kesal. That's amazing of marriage in days of his elf. Joko, istrimu mencuri 500 juta rupiah dariku, dan kemudian menyerangku ketika aku menolak untuk menampung kalian berdua setelah kalian menghambur-hamburkan lebih dari $500.000. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa maksud ibu? Mengkurire pevihan 1 juta. Aku menjelaskan tentang surat janji bayar, tentang hak gadai di rumah, tentang gugatan yang kuajukan pagi itu. Keheningan di ujung telepon berlangsung begitu lama hingga aku pikir dia mungkin telah menutup telepon. Bu, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Ibu tidak bisa menuntut kami. Kami keluarga. Kau benar, Joko. Kami keluarga. Itulah mengapa apa yang kau lakukan jauh lebih menyakitkan daripada jika orang asing yang mencuri dariku. Kami tidak mencuri dari ibu. Kau menjual rumah yang memiliki hak gadai 500 juta rupiah tanpa membayarku kembali. Kau sebut apa itu? Keheningan panjang lagi. Berapa banyak yang ibu tuntut? 500 juta ditambah 3 tahun bunga. Ditambah biaya hukum. Ditambah ganti rugi atas pengalihan dan pelanggaran kontrak. Pengacaraku memperkirakan totalnya sekitar USD 60.000 sekitar 900 juta. Kami tidak punya USD 60.000. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau membiarkan istrimu menghabiskan seluruh masa depanmu untuk perhiasan dan perawatan spa. It's no see the Grations for the sin. 3 hari setelah aku mengajukan gugatan, James Crawford meneleponku dengan berita yang membuat darahku dingin. Siti, saya perlu Anda duduk, katanya. Penyelidik saya telah menyelidiki latar belakang menantu Anda, dan kami telah menemukan beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Hal-hal macam apa? Ayu memiliki pola perilaku ini. Sebelum dia menikahi putra Anda, dia bertunangan dengan 2 pria lain. Kedua hubungan itu berakhir ketika para pria itu mengetahui dia telah menggunakan kartu kredit mereka tanpa izin. Dalam satu kasus, dia menunggak utang lebih dari USD 50.000 sebelum pria itu mengetahuinya. Jantungku mencelos. Apakah Joko tahu ini? Saya kira tidak. Dia sangat pandai menutupi jejaknya. Tapi ada lagi. Butik tempat dia berinvestasi. Itu tidak ada. Penyelidik saya tidak dapat menemukan izin bisnis. Tidak ada etalase. Tidak ada bukti bahwa butik ini lebih dari sekadar cara bagi temannya untuk mendapatkan $300.000 secara gratis. Aku merasa mual. Jadi uangnya hilang begitu saja? Rupanya begitu. Dan Siti, ada hal lain. Sesuatu yang lebih buruk. Aku menenangkan diri. Dia telah berselingkuh selama setidaknya 6 bulan, mungkin lebih lama. Pria itu sudah menikah, kaya, dan dia telah menggunakan uang putra Anda untuk mendanai hubungan mereka. Perhiasan mahal, perjalanan spa, detail mobil, itu semua adalah bagian dari mempertahankan hubungannya dengan pria lain ini. Ruangan berputar di sekitarku.
Aku mencengkeram tepi meja untuk menstabilkan diri. Putraku yang baik dan pekerja keras, telah dihancurkan sepenuhnya oleh seorang wanita yang menggunakannya sebagai ATM sambil berselingkuh dengannya dengan orang lain. Apakah putraku tahu tentang perselingkuhan itu? Saya rasa tidak. Tapi Siti, pria yang dia temui, dia mengakhiri hubungan itu. Istrinya mengetahui tentang perselingkuhan itu dan memberinya ultimatum. Itu sebabnya Ayu tiba-tiba sangat membutuhkan uang dan tempat tinggal. Pria kaya itu memutusnya. Aku menutup mata, memproses informasi ini. Semuanya masuk akal sekarang. Urgensi tiba-tiba untuk menjual rumah. Pemborosan yang sembrono. Keputusasaan ketika aku menolak membiarkan mereka tinggal bersamaku. Ayu bukan hanya tidak bertanggung jawab dengan uang. Dia adalah predator yang secara sistematis menghancurkan hidup putraku untuk mendanai perselingkuhannya. Sore itu, petugas pengadilan menyampaikan surat-surat hukum ke motel tempat Joko dan Ayu menginap. Aku tahu karena Joko meneleponku 30 menit kemudian. Suaranya bergetar karena marah. Bu, apa-apaan ini? Itu gugatan, Joko. Sudah kubilang aku akan mengajukannya. Oh, $67? Ibu menuntut kami $67? Itu yang kalian berutang padaku. Ditambah bunga, ditambah biaya hukum, ditambah ganti rugi. Kami tidak punya $67.000. Aku tahu. Itulah yang terjadi ketika kalian mencuri dari keluarga untuk mendanai gaya hidup yang tidak mampu kalian beli. Aku bisa mendengar Ayu di latar belakang, meneriakkan sesuatu yang tidak bisa kutangkap dengan jelas. Dia ingin tahu apakah ibu sudah gila, kata Joko. Katakan pada istrimu bahwa aku benar-benar waras. Aku juga benar-benar selesai dicuri dan diserang. Joko, ada hal lain yang perlu kau ketahui tentang istrimu. Apa? Aku ragu-ragu. Ini adalah momen kebenaran. Momen ketika aku akan menyelamatkan putraku atau kehilangannya selamanya. Dia berselingkuh. Keheningan yang terjadi setelahnya memekakkan telinga. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telingaku. Ibu bilang apa? Ayu telah berselingkuh setidaknya selama 6 bulan. Pria itu kaya dan sudah menikah. Dia telah menggunakan uangmu untuk mendanai hubungan mereka. Itu tidak benar. Itu benar. Pengacaraku menyewa seorang penyelidik. Kami punya bukti. Ibu menyewa seorang penyelidik untuk memata-matai istriku? Aku menyewa seorang penyelidik untuk mencari tahu kemana $600.000 itu pergi. Perselingkuhan itu hanyalah apa yang kami temukan dalam prosesnya. Keheningan lagi. Kemudian, di latar belakang, aku mendengar suara Ayu dengan jelas untuk pertama kalinya. Apa yang dia katakan? Kebohongan apa yang dia katakan padamu tentang aku? Dia bilang kau berselingkuh, kata Joko. Suaranya hampa. Ledakan yang terjadi setelahnya terdengar bahkan melalui telepon. Ayu berteriak penyangkalan, tuduhan, ancaman. Joko, kataku pelan. Tanyakan padanya tentang Richard Hawthorne. Teriakan itu berhenti tiba-tiba. Siapa Richard Hawthorne? Tanya Joko. Tanyakan pada istrimu. Aku mendengar percakapan teredam. Kemudian Joko kembali ke telepon. Dia bilang dia tidak kenal siapapun dengan nama itu. Dia berusia 52 tahun, memiliki perusahaan konstruksi, mengendarai Mercedes hitam. Dia telah membayar perhiasan dan perjalanan Spanya selama berbulan-bulan. Istrinya mengetahui tentang perselingkuhan itu minggu lalu dan memaksanya mengakhirinya. Telepon menjadi sunyi lagi. Kali ini, keheningan berlangsung hampir selama 1 menit penuh. Joko, kau di sana. Bagaimana ibu tahu semua ini? Karena aku menyewa profesional untuk mencari tahu kemana uangmu pergi. Dan apa yang kami temukan adalah istrimu telah secara sistematis menghancurkan hidupmu untuk mendanai perselingkuhan dengan pria beristri yang baru saja mencampakkannya. Dia bilang itu tidak benar. Tentu saja dia bilang begitu. Kau harap dia mengatakan apa? Dia menangis sekarang. Dia memanipulasimu. Lagi. Bu, aku tidak bisa. Aku perlu berpikir. In the no-com diary, pikirkan tentang ini, Joko. Pikirkan bagaimana dia meyakinkanmu untuk menjual rumahmu tanpa membahasnya denganku terlebih dahulu, meskipun aku punya kepentingan hukum di properti itu.
Pikirkan bagaimana dia menghabiskan US$600.000 dalam beberapa bulan saat kau bekerja, mempercayainya untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pikirkan bagaimana dia menampar ibumu di depan seluruh lingkungan dan kemudian mengharapkanmu untuk membelanya. Aku tutup telepon sekarang. Joko. Tunggu. Tapi sambungan terputus. Keesokan paginya, James Crawford menelepon lagi. Siti, saya punya kabar terbaru. Putra Anda menelepon kantor saya pagi ini. Dia ingin bertemu. Bertemu tentang apa? Dia tidak mengatakan secara spesifik, tapi dia terdengar berbeda. Kalah, mungkin, atau tersadar. Kami mengatur untuk bertemu di kantor James sore itu. Aku tiba lebih awal, gugup untuk bertemu Joko lagi. Ketika dia masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Halo, Bu, katanya pelan. Joko, kau bilang kau ingin membahas gugatan itu? Aku ingin tahu persis apa yang telah dilakukan istriku, kata Joko. Aku ingin melihat semua bukti. Selama 1 jam berikutnya, James memaparkan semua yang telah ditemukan penyelidiknya. Perselingkuhan dengan Richard Hawthorne didokumentasikan melalui kwitansi hotel dan laporan kartu kredit. Investasi butik palsu yang tidak lebih dari cara untuk menyalurkan uang kepada teman Ayu. Pola penipuan keuangan dengan mantan pacar sebelumnya. Utang kartu kredit yang menumpuk yang Joko tidak ketahui. Dengan setiap pengungkapan, aku melihat putraku menyusut lebih jauh ke kursinya. Ketika James selesai, Joko menatap tangannya. Air mata mengalir di wajahnya. Di mana dia sekarang? Tanyaku dengan lembut. Di motel. Dia tidak tahu aku ada di sini. Apa yang akan kau lakukan? Joko menatapku dengan mata merah. Aku tidak tahu, Bu. Jujur, aku tidak tahu. Seluruh hidupku, semua yang kukira ku ketahui tentang pernikahanku, tentang istriku, semuanya bohong. Dia telah mencuri dariku selama bertahun-tahun, bukan hanya menghabiskan uang. Secara aktif menipuku, berbohong padaku, berselingkuh dariku, dan ketika ibu mencoba memperingatkanku, aku memilih dia daripada ibu. Kau dimanipulasi oleh seseorang yang sangat pandai memanipulasi. Itu bukan salahmu. Aku berumur 35 tahun, Bu. Aku seharusnya melihat tanda-tandanya. Aku seharusnya mempertanyakan mengapa dia tidak pernah mau bekerja. Mengapa dia selalu butuh lebih banyak uang. Mengapa dia begitu bersemangat untuk menjual rumah. Joko, pertanyaannya sekarang adalah apa yang ingin kau lakukan tentang gugatan itu. Ibu berhak atas uang yang kalian utang padanya. Tapi kita berpotensi bisa membuat rencana pembayaran jika tidak. Sela Joko. Dia pantas dibayar kembali segera. Semuanya. Nak, kau baru saja bilang kau tidak punya uang. It's not of the man with the bracket in Ready Myland. Aku akan mendapatkannya. Aku akan mengambil pinjaman. Bekerja lembur. Menjual apapun yang perlu kujual. Bu. Ibu telah mencoba melindungiku sepanjang hidupku. Dan aku membalasnya dengan membiarkan istriku mencuri dari ibu dan menyerang ibu. Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya. Aku tidak akan melawan gugatan itu. Ibu pantas mendapatkan setiap rupiah. Mata air mataku sendiri mulai terisi. Joko dan Bu, aku ingin ibu tahu bahwa aku mengajukan gugatan cerai. Hari ini, aku tidak bisa tetap menikah dengan seseorang yang telah membohongiku tentang segalanya. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Bagaimana dengan Ayu? Apa yang akan dia lakukan? Wajah Joko mengeras. Itu bukan masalahku lagi. Dia orang dewasa yang membuat pilihannya sendiri. Biarkan dia mencari cara untuk hidup dengan konsekuensinya. Saat kami meninggalkan kantor James, Joko dan aku berjalan ke mobil kami bersama. Di mobilku, dia berhenti dan berbalik padaku. Bu, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunan ibu. Aku tahu aku telah menyakiti ibu dengan cara yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mencoba memperbaiki ini. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Cara yang kulakukan ketika dia masih kecil dan butuh kenyamanan. Kau sudah memperbaikinya, sayang. Kau sudah memperbaikinya. Saat aku pulang, aku merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Harapan.
Bukan hanya harapan bahwa aku akan mendapatkan uangku kembali, tapi harapan bahwa aku telah mendapatkan putraku kembali juga. Namun, aku juga tahu bahwa Ayu tidak akan diam saja. Seorang wanita yang menghabiskan bertahun-tahun memanipulasi dan menipu tidak akan begitu saja menerima kekalahan. Dia akan melawan. Dan ketika dia melakukannya, itu mungkin akan menjadi buruk. Terkadang, pertempuran paling penting adalah pertempuran yang tidak pernah ingin kau lawan, yang diperjuangkan melawan orang yang tidak pernah ingin kau sakiti. Ini adalah pertempuran untuk membela prinsip-prinsip yang tidak pernah kau pikirkan harus kau bela. Tetapi ketika pertempuran itu datang, kau memiliki dua pilihan. Melawan atau menyerahkan semua yang telah kau perjuangkan kepada orang-orang yang melihat kebaikanmu sebagai kelemahan. Aku memilih untuk melawan. Dan dalam pertempuran itu, aku menemukan bahwa di usia 64 tahun, aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Seperti mawar di kebunku, yang tumbuh lebih kuat ketika dipaksa untuk menanam akar baru di tanah yang baru, aku pun menemukan kekuatanku kembali. Joko akhirnya sadar. Dia menghadapi konsekuensi tindakannya dan belajar tentang nilai-nilai tanggung jawab dan kesetiaan yang telah dia abaikan. Sementara Ayu, dia terus menghadapi pembalasan, karma, atas tipuannya. Keadilan sejati pada akhirnya menemukan jalannya. Sekarang, aku ingin tahu tentangmu yang telah mendengarkan ceritaku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di tempatku? Apakah kamu pernah mengalami sesuatu yang serupa? Beri komentar di bawah dan sementara itu, aku meninggalkan dua cerita lain di layar akhir yang merupakan favorit channel dan pasti akan mengejutkanmu. Terima kasih telah menonton sampai di sini.